Pernikahan gokil. Bagian 4. Rencana sempurna Pak Denan. Suasana di hotel tempatku menginap cukup gelap karena lampu yang kumatikan. Sekarang aku benar-benar merindukan Alvano. Seandainya saja aku bisa memeluknya saat ini. Guling yang kupeluk masih tak bisa menggantikan Alvano. Mata hitamnya yang selalu membuatku lupa dengan dunia luar dan sikapnya yang lembut dan sabar padaku. Aku merindukannya. Aku lalu melempar gulingku dan meninju udara di depanku dengan kasar. Sial, siapa sangka gadis gila itu cukup waspada tentang rencanaku. Aku bahkan sudah berusaha menahan rasa ingin mendorongnya karena menyentuh wajahku dengan sembarangan kemarin. Perempuan itu cukup pintar untuk sadar rencanaku. Karena sudah ketahuan, aku akan langsung menggunakan cara kasar untuk membuatnya menikahiku. Aku bangkit untuk mengambil iphoneku dan melakukan panggilan. Aku meraih sebuah kertas di atas mejaku sambil menunggu nada sambungan. Halo, ini saya Alexander Denan yang kemarin membayar utang keluarga Riandra. Saya ingin anak buah Anda melakukan sedikit pekerjaan untuk saya. Ucapku sambil memperhatikan surat tanah yang kupegang. Di surat tanah itu bertuliskan atas nama Riandra. Kalau dia tak mau ikut denganku maka aku akan membuatnya datang kepadaku sendiri. Aku menyeringai, usir keluarga itu dari rumah mereka dan perlakukan mereka sekasar mungkin. Tipu mereka kalau mereka menandatangani surat yang salah. Saya akan memberi uang lebih untuk itu. Aku menutup panggilan telepon dan membuka gorden untuk melihat matahari yang mulai terbit. Aku ingin saja menemukan gadis lain untuk dinikahi. Tapi aku sudah tak punya waktu lagi untuk menemukan gadis baru. Tenggat waktuku adalah lusa. Aku bahkan sudah repot-repot mencari tahu segala tentang gadis gila itu dan membayar lunas utang kedua orang tuanya yang tidak sedikit itu. Aku sebenarnya ingin membuatnya terpesona dengan ketulusan hatiku, tapi sikap tak pedulinya memaksaku untuk melakukan cara kasar seperti ini. Aku menarik napas panjang untuk mengatur emosiku. Sabarlah, Alex. Lagi pula aku hanya perlu bersabar sekarang untuk menunggu Sheila datang padaku. Sheila Yovanka, kau pasti akan menghubungiku sebelum tengah hari nanti, gumamku pelan. RRRTTTRRR. Aku tersenyum melihat nomor tak dikenal muncul di layar handphoneku. Ini bahkan belum pukul 8 pagi dan gadis gila itu sudah menghubungiku. Dengan cekatan aku membersihkan bekas selai roti sarapanku di ujung bibirku dan menjawab panggilan itu. Aku tersenyum licik mendengar suara isakan di seberang sana. Alex, isaknya. Senyumku semakin lebar membayangkan wanita itu sedang menangis sekarang. Ya, aku berusaha menyembunyikan suara gembiraku. Bantu aku. Mereka menyita rumahku. Ucap wanita itu di sela tangisnya, aku tak bisa menahan mereka. Aku masih tersenyum sambil melihat surat tanah yang ada di atas mejaku. Apa imbalan yang kudapat? Hening terdengar. Aku juga ikut diam menanti jawaban wanita itu. Ceka, apa sulitnya untuk setuju menikahi lelaki setampan aku? Terdengar tarikan napas panjang sebentar, aku akan menikahimu. Lihat, sudah kubilang Sheila Yovanka akan datang sendiri kepadaku. Aku bangkit dan berjalan ke jendela hotelku yang menunjukkan pemandangan pagi Jakarta. Baiklah, ucapku pelan berusaha terdengar khawatir, aku akan segera mengurus mereka. Kau hanya perlu bersiap-siap sekarang karena aku akan membawamu pergi bertemu seseorang. Baik. Jawab wanita itu patuh dan langsung memutus panggilannya. Ya kau lihat itu, kakek tua. Aku akan membawa gadis itu ke hadapanmu dan aku akan mengambil perusahaan sialanmu itu. Aku akan membuatmu menyesal atas apa yang kau lakukan terhadapku, teriakku bahagia. Air mata bahkan jatuh di pipiku. Ini air mata kebahagiaanku setelah bertahun-tahun. Rencanaku sebentar lagi akan berhasil.
1. Aku menikahi gadis gila itu. 2. Aku akan mengambil alih perusahaan sialan kakek gilaku. 3. Aku menceraikan gadis gila itu. 4. Aku membalas perlakuan kakek tua itu selama ini dan terakhir. Aku kembali kepada Alvano. Sempurna. Rencanaku sangat sempurna. Aku sangat mencintai Alvano sehingga aku memutuskan untuk secepatnya menyelesaikan masalah dengan kakekku lalu segera kembali ke Amerika untuk hidup bahagia dengan Alvano. Aku yakin dia masih menungguku di sana. Aku melakukan panggilan lagi sambil membuka lemari pakaianku. HM, kemeja biru malam ini mengingatku pada warna kesukaan Alvano. Aku memasangkannya di tubuhku dengan cepat sambil menjepit iphoneku dengan bahu ke telingaku. Halo, ini aku Alex, ucapku setelah mendengar suara orang di seberang telepon. Hentikan pekerjaan kalian. Aku sudah mengirim uang upah pekerjaan kalian tadi. Ya, ucapku lagi sambil tersenyum menatap bayanganku yang terlihat sangat keren dengan kemeja biru malam itu. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Hai, sapaku selembut mungkin ke gadis gila itu. Dia hanya tersenyum simpul dan langsung duduk di kursi penumpang sebelahku. Dia mengenakan dress merah muda selutut yang dipadukan heels warna senada. Wajahnya dipoles make up tipis sehingga terlihat natural. Aku melirik jari manisnya kirinya tempat melekatnya cincin berlian pemberianku yang terlihat memerah. Dia pasti masih berusaha untuk melepaskan cincin itu dari jarinya. Meski penampilannya terlihat menarik, wajah gadis itu terlihat sangat depresi dan kacau. Bagaimana mungkin ada orang yang tak senang melihat wajah tampanku ini? Kita ingin bertemu siapa? Tanya Sheila setelah lama dia menatapi jalan di sampingnya. Dia bahkan terlihat tak ingin melakukan kontak mata saat bertanya denganku. Kakekku, ucapku sambil tersenyum. Aku akan terus menebar senyum mempesonaku hingga hati wanita ini luluh. Memangnya terbuat dari apa hati wanita ini sampai dia bahkan tak tergerak oleh senyumku yang mempesona banyak wanita ini? Dia terdiam lagi sambil memperhatikan cincin yang sebelumnya kupasangkan secara diam-diam di tangannya. Aku sebenarnya sengaja mencari ukuran yang cukup kecil dan harganya mahal. Ya, cincin itu sangat mahal sampai cukup untuk membeli sebuah rumah. Awalnya, aku berniat untuk membuat gadis pilihanku tersanjung. Tapi ternyata yang kutemui adalah gadis gila yang bahkan terlihat ingin memotong jarinya untuk melepaskannya. Setidaknya dia tak akan melepaskan cincin itu karena ukurannya yang kecil. Bagaimana kau tahu soal utang keluargaku? Tanyanya masih tanpa menatapku. Baiklah, aku bisa terbiasa dengan sikapnya ini. Aku menyelidiki segala hal tentangmu. Dia hanya mengangguk-angguk pelan. Sepertinya kau merupakan orang yang selalu mendapatkan apa yang kau inginkan dengan mudah. Lalu kenapa kau tidak mencari wanita lain saja untuk kau nikahi? Maksudku, gadis lain di luar sana pasti mengantri ingin menikahimu. Bagus, kalau gadis gila ini sadar bahwa aku ini sebenarnya lelaki yang diinginkan banyak wanita. Dia seharusnya berpikir kalau dia itu wanita yang beruntung. Pilihlah gadis lain di luar sana yang jauh lebih pintar dan cantik dariku, lalu tinggalkan aku dengan kehidupanku yang damai sendirian. Aku sudah punya cukup banyak masalah dengan hidupku, apalagi sekarang aku harus ikut terlibat dalam rencanamu yang tak ku ketahui dan terlihat cukup rumit. Aku menganga mendengar ucapan gadis gila ini. Kupikir dia sudah mulai sadar dengan pesonaku. Bagaimana mungkin gadis ini bahkan mengeluh saat dia menyadari akan menikah dengan lelaki setampan dan sekaya aku? Dia justru berpikir kalau berhubungan denganku itu rumit. Gadis ini memang gila. Aku mendelik ke arahnya namun dia hanya balas menatapku datar. Ingat kalau utang keluargamu sudah kubayar dan aku hanya akan memberikan surat tanahmu kembali jika rencanaku telah berhasil. Saat itu juga aku akan membebaskanmu. Jadi, sekarang diam saja dan ikuti rencanaku dengan patuh. Dia diam sebentar lalu hanya mengangguk pelan dengan wajah datarnya. Tak
Tak lama dia kembali melihat jalan di sampingnya. Lalu, kenapa kau bisa tahu kalau aku akan membutuhkan bantuanmu seperti tadi? Tanyanya lagi dan sekarang dia memainkan cincin berlian yang kuberikan kepadanya. Aku berdeham berusaha menutupi kegugupanku. Tak mungkin aku bilang padanya kalau aku yang merencanakannya. Well, ucapku dengan pelan berusaha menutupi nada kebohonganku. Aku mendapat informasi kalau orang yang meminjamkan uang kepada orang tuamu itu merupakan penipu. Jadi, aku sudah berjaga-jaga. Kau berjaga-jaga supaya bisa menggunakan kesempatan itu untuk mendesakku kan? Jeb! Kata-katanya tepat sasaran. Gadis gila ini cukup pintar juga ternyata. Aku hanya diam sambil berpura-pura sibuk memperhatikan jalan di depanku padahal jalanan sudah cukup senggang pada jam ini. Apa sebenarnya rencanamu? Sheila menatapku langsung. Aku tersenyum dan balas menatapnya saat berada di lampu merah. Aku membantumu dan kau balas membantuku. Kau hanya perlu melakukannya persis seperti yang kuperintahkan lalu aku akan membebaskanmu. Jadi jangan terlalu banyak tanya. Sheila tertawa pahit mendengar ucapanku. Mata hitamnya yang sudah redup makin redup. Entah kenapa aku selalu berakhir menjadi alat oleh orang lain. Dia menatap jalan di sampingnya lagi. Dulu dan sekarang tak ada yang berbeda, selalu sama. Aku bersyukur karena setidaknya aku tak berhasil kau buat percaya bahwa kau benar-benar menyukaiku. Aku benar-benar tak akan punya muka kalau itu terjadi. Aku terdiam mendengar ucapannya. Oke, aku tahu aku memang lelaki brengsek dengan rencana kotor yang melibatkan orang yang tak bersalah seperti Sheila. Tapi aku harus melindungi hidupku sendiri. Tak ada yang akan melindungiku, sekarang atau kapanpun. Aku sudah belajar tentang hal itu sejak kecil. Dalam artian aku harus bisa mengorbankan hidup orang lain untuk kebahagiaanku. Aku belajar tentang hal ini dengan baik dari kakekku. Aku melanjutkan perjalanan dalam diam hingga sampai di rumah mewah keluarga Denan. Beberapa pelayan langsung memberi hormat saat melihatku. Aku keluar dan membukakan pintu mobil untuk Sheila. Sebrengsek apapun aku masih tetap tahu cara memperlakukan seorang gadis. Sheila menganga melihat rumah mewah kakekku. Wajahnya tampak terlihat jauh lebih bodoh dari sebelumnya. Aku ingin menjauhkan diri darinya sekarang kalau saja tidak mengingat rencanaku. Jadi sekaya ini keluargamu? Tanyanya sambil melihat sekeliling ruang tamu. Jauh lebih kaya dari ini lagi, balasku membuatnya memasang wajah syoknya. Hah? Kau tahu sekarang kalau kau itu sangat beruntung dapat menikahi lelaki tampan dan kaya sepertiku? Pasti repot mengurus rumah sebesar ini. Pelayannya saja sebanyak ini, balasan Sheila sekarang membuatku menganga. Bagaimana mungkin dia bukannya terpesona malah mengira ini semua merepotkan? Sekali lagi, gadis ini memang gila. Apa usaha keluargamu? Tanyanya lagi. Aku tertawa sinis. Apa gadis ini tak bisa langsung tahu dari marga yang melekat di namaku kalau keluargaku merupakan pemilik perusahaan Renville yang terkenal? Pemilik perusahaan Renville. Balasku singkat. Aku menatapnya untuk melihat ekspresi terkejutnya yang justru membuatnya terlihat lebih seperti bodoh. Renville? Perusahaan besar Renville? Ulangnya tak percaya. Ya, Renville yang itu. Sheila berdecak kagum kemudian melanjutkan kegiatan melihat-lihatnya. Tuan Alexander, panggil seorang lelaki tua dengan baju pelayan. Lelaki tua ini adalah kepala pelayan keluarga Denan, Tony. Aku mengenalnya sejak masih kecil. Lelaki ini terlihat masih cukup cekatan di umurnya yang sudah tak muda lagi. Kakek juga sangat mempercayainya. Kakek Anda menunggu Anda di ruang kerjanya. Aku mengangguk lalu berjalan sambil berusaha mengatur detak jantungku yang langsung naik mendengar kata, "Kakek." Ini pertemuan langsung pertama kami sejak bertahun-tahun.
Tanganku mulai berkeringat saat berhenti di depan foto keluarga kami yang diambil saat aku berumur 6 tahun. Di situ ada kakekku yang duduk di tengah, lalu aku, Anna, dan Felix. Anna adalah kakak kandungku satu-satunya dan Felix adalah sepupuku. Entah kenapa kakek sangat menyukai foto kami ini hingga memajangnya di ruang tamunya seperti ini. Padahal kakekku bukan tipe orang yang suka menunjukkan kedekatan keluarganya. Wah, kau ternyata terlihat sangat manis dulu. Aku tersentak saat menyadari Sheila berdiri di sampingku. Dia tampak memperhatikan foto itu dengan antusias lalu tiba-tiba menatapku. Aku langsung mengalihkan pandanganku karena kepergok sedang menatapinya. Sialan, buat aku kaget saja. Hei, panggilnya hingga aku menoleh ke arahnya. Siapa dua anak manis di dekatmu ini? Kurasa tak masalah memberitahunya informasi tentang keluargaku. Lagi pula dia akan menjadi istriku nanti. Yang perempuan adalah kakak kandungku, Anna, dan yang laki-laki adalah saudara sepupuku, Felix. Dan yang di tengah adalah kakekmu, tebak Sheila sambil tersenyum. Padahal baru tadi wajahnya terlihat sangat depresi. Emosinya bisa berubah dalam hitungan detik. Aku tak mengerti wanita dan tak ingin repot-repot mengerti mereka. Kakekmu tampak sangat menyayangi kalian. Lihat tatapan hangatnya itu. Aku tertawa mendengar ucapan Sheila dan dia menatapku bingung. Bagiku, itu tatapan dingin kakek biasanya. Kamu akan tahu orang macam apa kakekku saat bertemu dengannya. Aku tak yakin kau masih akan menyebutnya menyayangiku. Ucapku sambil berjalan menuju ruang kerja kakekku. Ternyata berbicara dengan gadis gila ini cukup menghilangkan kegugupanku. Detak jantungku sudah tak secepat tadi meski tanganku masih berkeringat. Apa yang membuatmu gugup? Cek, gadis ini kadang terlalu peka terhadap perasaan orang di sekitarnya tapi sangat bodoh kalau sudah berurusan dengan logika. Aku hanya menggeleng lalu mengetok pintu kayu besar di depanku pelan. Masuk, suara dingin menembus lapisan tebal pintu kayu di depanku. Ah, aku sama sekali tak merindukan suara ini. Aku menggandeng tangan Sheila cepat dan berjalan masuk ke dalam ruang kerja kakek. Aku tak mungkin bertingkah layaknya orang asing dengan Sheila di saat aku membawanya untuk diperkenalkan sebagai calon istriku pada kakek. Sheila hanya diam dan mengikutiku dengan patuh. Seorang lelaki tua yang sama sekali tak berubah dari terakhir kali aku bertemu dengannya duduk di kursi kerjanya dengan tatapan dingin. Bagaimana mungkin keriput di wajahnya sama sekali tak bertambah sejak beberapa tahun yang lalu? Rambutnya bahkan masih berwarna hitam pekat dan tubuhnya masih tegap seperti sebelumnya. Jadi ini gadis pilihanmu, ucap kakek memecah hening. Dia bahkan tak mau menanyakan keadaanku terlebih dahulu. Benar-benar dingin. Ya, balasku setenang mungkin. Perkenalkan, dia adalah Sheila, kek. Perkenalkan, nama saya Sheila Yovankan. Ucap Sheila sambil membungkuk hormat. Syukurlah, gadis gila ini masih mengerti etika dasar. Baru aku hendak menghela napas lega oleh perilaku santunnya Sheila, dia tiba-tiba berbicara lagi. Wah, kakek terlihat jauh lebih muda dari yang aku kira. Aku langsung melotot ke arah Sheila saat mendengar ucapannya. Apa gadis gila ini sekarang menantang kakek gilaku yang berbahaya? Aku melirik wajah kakek hanya diam mendengar ucapan Sheila. Wajahnya masih seperti biasa, dingin. Syukurlah. Ini pertama kalinya aku bersyukur melihat wajah dingin kakek. Kenapa kakek tidak mengatakan apapun pada Alex? Bukannya kakek sangat merindukannya? Tanya Sheila lagi tanpa sedikit pun ketakutan. Aku tak mengerti isi pikiran gadis ini. Entah bagaimana dia mengartikan tatapan dingin kakekku hingga berkesimpulan bahwa kakekku yang galak itu merindukanku. Karena itu terlalu canggung dan lelaki tidak biasanya menunjukkan rasa rindu. Aku membeku mendengar ucapan kakek. Dia merindukanku? Kakekku yang dingin itu benar-benar merindukanku? Hebat.
Telingaku sudah mulai rusak sepertinya. Kenapa? Bukannya cukup bilang, "Hai, cucuku, apa kabar? Aku sangat merindukanmu." Itu tak terasa canggung, menurutku. Di keluarga kami bahkan saling memeluk untuk melepas rindu. Sheila masih mengoceh tanpa takut. Apa dia tak bisa merasakan tanganku yang berkeringat deras saat menggenggam tangannya? Indra gadis ini seolah mati rasa. Benarkah balasan kakek membuatku menganga lagi kali ini? Haruskah aku mencobanya? Ya, kemarilah. Sheila melepaskan genggaman tanganku lalu berjalan ke arah kakek yang duduk dan menariknya pelan ke arahku. Aku berdiri dengan canggung di depan kakek yang masih memasang wajah dinginnya. Kami berhadapan dan berada dalam jarak yang cukup dekat. Apa ini bentuk hukuman yang aku terima atas kenakalanku selama ini? Ini cukup mengerikan. Lakukan seperti ini, ucap Sheila sambil memeluk kakekku. Aku bahkan tak pernah memeluk kakekku selama ini dan gadis ini langsung memeluknya dengan santai di pertemuan pertamanya dengan kakekku. Kakek tersenyum melihat tingkah Sheila. Tunggu dulu, tersenyum? Kakekku yang mampu memasang wajah datarnya selama bertahun-tahun itu tersenyum? Sepertinya teori pikiran gilaku sebelumnya memang benar. Jika kau punya masalah gila dan harus mengikuti perintah gila kakekmu untuk segera menikah, carilah gadis gila untuk menghadapinya. Ayolah, jangan malu. Lakukan seperti ini. Sheila kemudian memelukku untuk memperagakannya pada kakek. Aku mengurungkan niat protesku atas tindakannya hanya karena kakek berada di depanku. Tubuhku membeku saat kakek tiba-tiba ikut memelukku. Dia memelukku dan Sheila sambil tersenyum. Aku bisa merasakan tangannya mengelus pundakku dengan pelan. Aku benar-benar tak punya ingatan kakek memelukku seperti ini bahkan saat di hari kematian kedua orang tuaku. Ceka, kenapa tiba-tiba mataku terasa panas? Ayolah, katakan yang ingin kau katakan. Sheila kembali mengoceh sambil tetap dalam posisi pelukan kami. Tubuh kecilnya diapit tubuh tinggiku dan kakek. Menurutmu apa yang harus kuucapkan di saat seperti ini? Entah setan apa yang merasuki kakekku sampai dia jadi ikut bertingkah aneh seperti Sheila. Sheila tampak berpikir sebentar, baiklah, ikuti aku. Ucap Sheila kepada kakek yang hanya tersenyum kecil. Alex, ucap pelan Sheila sambil diikuti kakek. Oh tidak, kenapa aku bisa terjebak dalam keadaan gila ini? Ini mungkin hanya mimpi. Bangunlah, Alex. Kau telah berusaha keras, kakek masih mengikuti ucapan Sheila tanpa ragu. Kerja yang bagus, aku menatap kakek diam saat mendengarnya mengucapkan kalimat itu. Sejak kapan dia menjadi sepenurut ini sampai mau meniru semua ucapan Sheila? Kakek tahu kalimat selanjutnya apa. Sheila tersenyum kepada kakek. Kakek hanya mengangguk pelan. Aku menyayangimu. Ucap kakek lalu menatap mataku langsung. Matanya dingin tapi ada hal lain di tatapannya yang asing untukku. Air mataku langsung jatuh hingga aku dengan cepat melepas pelukan kami dan buru-buru menghapus air mataku yang jatuh. Sialan, kenapa aku jadi seaneh ini? Kenapa juga kakek tua ini bertingkah seaneh ini sekarang? Lihat, mudah kan? Ucap Sheila lagi sambil tersenyum kepada kakek. Kakek tersenyum dan mengelus rambut Sheila pelan. Terima kasih sudah mengajariku caranya. Aku merestui hubungan kalian. Ucap kakek sambil menatap kami berdua bergantian. Aku menghela napas lega setelah beberapa kali lupa bernafas melihat tingkah aneh kakek tadi. Yes, rencana pertamaku hampir berhasil. Dan aku ingin kalian menikah 2 hari dari sekarang. Lanjut kakek lagi. Apa? Aku dan Sheila hampir berteriak. Jelas Sheila yang terlihat paling syok saat ini. Dia membuka mulutnya dengan lebar hingga wajahnya terlihat sangat aneh.
Kupikir aku hanya harus memperkenalkan gadis pilihanku untuk sementara waktu, lalu menghabiskan beberapa bulan untuk memikirkan persiapan pernikahan. Menikahi gadis gila ini setelah beberapa hari mengenalnya cukup membuatku gila juga. Dia hanya memperlihatkan sisi buruknya padaku. Gila, aneh, dan gila. Dan satu lagi syarat yang lupa kukatakan padamu, kakek mengalihkan pandangannya padaku. Firasatku mengatakan ada syarat gila lagi yang kakekku buat. Perusahaan Renville akan jatuh ke tangan orang lain jika kau bercerai dengan Sheila. Aku menganga lebar dan mungkin jauh lebih lebar dari Sheila sebelumnya. Aku tahu kau berencana menceraikan istrimu setelah kau mendapatkan perusahaanku. Jadi, dengan syarat ini kau tak akan bisa seenaknya dengan istrimu. Kakek tua ini ingin aku terjebak dalam pernikahan bodoh dengan gadis gila ini. Rencana sempurnaku tidak. Aku tak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan gadis gila ini. Aku ingin bersama Alvanoku. Aku menjambak rambutku frustasi. Arg, pernikahan bodoh ini benar-benar membuatku gila.